Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semuanya Sehat. Puji Tuhan. Sudah sarapan? Belum. Sama, saya juga belum sarapan. Ya, tetap pagi. Jadi ketika istirahat kalian bisa jajan di kantin. Oke, baik, hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Mungkin Mas Argo bisa memimpin dengan doa, silakan. Ibu, mari Bu Guru dan teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Argo. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah melalui rangkaian aktivitas pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan mengurutkan bilangan bulat, baik itu positif dan negatif. Nah, anak-anak masih ingat tidak ya? Apa itu bilangan bulat? Ada yang bisa membantu? Mungkin bisa membaca ya. Saras mungkin bisa membantu. Apa itu bilangan bulat? Ya Bu, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, 0 dan bilangan bulat yang Kenapa ini terlambat? Saya namanya Alas itu tadi. Oh, ya sudah. Boleh duduk Bu? Nggak boleh. Ya, boleh silakan. Boleh diulangi salah. Ya Bu, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, 0 dan bilangan bulat yang bukan beragama. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat yang bukan pecahan. Nah, bilangan bukan pecahan ini maksudnya seperti contohnya bilangan desimal atau bilangan persen, itu masuk yang bukan bilangan bulat. Ayo, ini terlambat lagi, ini kenapa? Silakan duduk. Nah, selanjutnya adalah garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang dibuat secara mendatar dengan menempatkan angka 0 di bagian tengahnya. Di sebelah kiri 0 berisi bilangan negatif, sedangkan di sebelah kanan berisi bilangan positif. Semakin ke kanan, suatu bilangan akan bernilai semakin besar, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk aktivitas kali ini, kita kan akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, teman-teman sebelumnya ada yang pernah belanja di online shop? Pernah? Nah, kira-kira kalian belanja apa nih biasanya? Apa yang suka? Ya, misalnya contoh apa nih yang suka? Baju, sepatu, Minum. ya, macam-macam ya. Nah, sebenarnya kalau belanja di online shop ini ada keuntungan dan kekurangannya. Kalau keuntungannya sendiri bisa sambil rebahan ya belanja gitu, tapi kalau kekurangannya tuh kadang rawan penipuan karena ya kita tidak bertemu langsung dengan penjualnya. Nah, biasanya kalau kita belanja itu kan pasti mencari yang mana yang paling murah ya. Kita akan usahakan bagaimana kita membeli suatu barang itu sehingga kita mengeluarkan uang yang paling sedikit dibandingkan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Nah, anak-anak kira-kira ada yang bisa
Kira-kira ada yang bisa bayangkan nggak ini hubungan antara online job dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan materi hari ini. Kemudian salah satu contoh lainnya adalah ketika kita akan memesan tiket kereta api. Nah, untuk tugas kalian hari ini, nah silakan anak-anak siapkan satu lembar kertas. Saya akan bagi setiap kelompok, ini kelompok A, ini kelompok B. Nah ini satu meja ini, satu kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi. Yang pertama adalah ini untuk kelompok A yang ini ya. Apa saja hal yang harus dipertimbangkan dalam berbelanja di online shop supaya dapat barang termurah. Nah ini dan dihubungkan dengan materi hari ini. Misalnya kira-kira kalian bayangkan nih, hari ini kan kita belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, coba kalian tuliskan kira-kira pendapat kalian apa hubungan antara belanja di online shop dengan materi itu. Dan ini sama seperti yang kelompok B, hanya saja kelompok B itu tentang harga tiket. Silakan kalian siapkan kertasnya. Oh iya, kok minta ya? Kita semua tidak mau Ayo jangan bicara sendiri, silakan dikerjakan tugasnya. Bisa berikan waktu sampai 7.20 ya. Silakan dikerjakan. apa sih fasilitas? Kan kita anak kita yang beli apa? Yang bawa fasilitas. Dua atau waktu Kesini makanya aku kan nulis. Mesti diskusi.
Apalagi coba dipikir ini ya. Stasiun oh iya nggak sih letak stasiun terdekat sama tujuannya. Iya kan kalau misalnya dia mau ke Jogja, dia pasti pilih. Bukan maksudnya durasi. Mulai misalkan kalau lebih kan yang lalu paginya Di Temanggung mana ada kereta? Enggak ada. Modong-modong. ada urusan dari jam berapa? Apa? Terus itu tulisnya apa? Udah. Rute ini loh. Ibu berantem bu. Dengerin aku. Ini mau bahasa Indonesia apa? Mbak Jadi bisnis balik. Kalian masih jauh, masih ada iya Terus apa lagi? Gimana ada kesulitan? Hah? Yang mana itu lagi? Yang dipertimbangkan itu ada yang Kalau doanya aku juga cuma apa ya ini enggak sih, woi, aku mau tahu kalau misalkan si S itu dari Jakarta mau ke Jogja, itu kan otomatis kan dia kosnya itu di Mangguro, otomatis dia pilih masuk kan? Ya, itu juga salah satu pertimbangan. ya. Kan di Jogja banyak stasiun, banyak lebih dari 2 tuh banyak. Kita ini tidak mengerti mereka umum tidak mengerti mereka. Iya, ini teman-teman teh tulis wae. Catat tapi sebenarnya tujuan. Apa ini fasilitas Ini harga kok kita waktu? nggak mikir ini ikut ibunya ini. Oh, ini boleh di luar dulu ya, itu jawabannya. Ini hanya bantuan saja gurunya. Tapi kalau kalian menjawab di luar itu juga nggak apa-apa. Tergantung hasil diskusi kalian ya. Ini hanya bantuan aja, jangan terlalu terpaku sama gurunya. Iya, Bu. Di pesawat Itu aja ya. katanya nggak mikir ini fasilitas aku sama sih sudah mikir. Jadi tadi kita nggak bikin penelitian. Bu ini yoga nggak mikir. Ayo yoga gimana? Bukan Nanti kalau dipakai nama ya. Kalian mau yang lain kan? Karena aku legend abadi, emang legend. ini pasti Gimana nih kalau ada kesulitan nggak? Tidak ada Bu. Ini jangan lupa ditulis ya nanti. Karena setelahnya ada presentasi.
Kayaknya ada presentasi. Jadi perwakilan masih bertanya. Aku mikir sendiri Bu, ini kan nggak bisa. Sebenarnya yang lainnya di mana ini? Enggak, biar aja jalan sendiri kan bisa. Kayak kita bisa sendiri ya. Kita pinjam. Kayaknya kalau supaya kita konferensi. Anak-anak 4 menit lagi ya. Iya Ibu. Aku bisa ajarin tuh. Ya. Bisa koperasi. Aku jadi lagi sebagai dia. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah Ibu. Baik, silakan. Mungkin dari kelompok A dulu. Ada yang ingin perwakilan presentasi? Oke baik Ibu, kami Silakan masuk ke depan ya. Ada bahasanya dijaga ya Jali ya. Baik, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja hal yang harus dipertimbangkan dalam berbelanja di online shop supaya dapat barang termurah? Oke, jadi di kami yang harus dipertimbangkan itu adalah harga barang dan ongkos kirim. Jadi kalau misal harga barangnya ketika kita membeli banyak barang berarti ongkos kirimnya murah. Kan terkadang kita beli harga barang kalau murah, ongkos kirimnya itu mahal. Baik. Sekarang ada yang saya ingin tanyakan. Nah, kira-kira hubungannya antara jawaban kalian dengan
bilangan bulat itu apa kira-kira? Bandingkan bilangan bulat. Kira-kira hubungan antara belanja di online shop dengan membandingkan bilangan bulat itu menurut kelompok apa? Hubungannya? Membandingkan harga mahal dengan harga murah. Nah, kalau harga mahal dan murah itu apa ya istilahnya ya? Parameternya apa? Parameter ukuran. Ukuran. Nah, uang. Nah, kalau dikatakan lebih mahal itu maksudnya bagaimana? Kelompok. Kalau lebih mahal itu bagaimana? Lebih banyak uang yang dikeluarkan. Kalau lebih banyak uang yang dikeluarkan. Kalau dalam istilahnya matematika itu gimana ya? Bahasa itunya, bahasa lebih formalnya. Uangnya lebih besar. Lebih banyak ya. Oke, makasih kelompok 1 sih. Oke, sekarang bagian kelompok B, silakan. Dinda ini Dinda. Apa saja. Nih, aku mau presentasiin hasil diskusi kelompok kami. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membeli tiket kereta? Kalau kami menjawabnya itu fasilitas, terus harga termurah, harga termurah, waktu keberangkatan sama jarak antar stasiun dengan tujuan keberangkatan. Kelompok A, ada yang saya ingin tanyakan. Nah, sama seperti pertanyaan saya ke kelompok A. Kalau menurut kelompok B itu hubungan antara membandingkan bilangan bulat dengan membeli tiket kereta itu apa? Kira-kira menurut kelompok B? Apa yoga yang kejam? Hubungannya gimana apa ya? Gimana kalau apa? Membandingkan perbandingan Antara harga mahal dengan harga murah, terus jarak maksudnya jarak stasiun yang lebih dekat dari rumah misalkan. baik, kalau lebih dekat dari rumah dengan lebih jauh tuh maksudnya ukurannya gimana? Satuannya. Ya, maksudnya kalau lebih dekat tuh bahasanya maksudnya gimana? Kalau dekat maksudnya? Lebih dekat. Jaraknya lebih dekat. Ya sudah. Ya. Terima kasih kelompok B. Ya, Kita beri aplaus untuk kedua kelompok. Ini jalan juga belum. Ya, sebenarnya yang ingin saya tekankan dari aktivitas ini ya, sebenarnya apa saja sih hal yang harus dipertimbangkan dalam berbelanja di online shop supaya dapat barang termurah? Itu hubungannya adalah misalnya ketika kalian membeli barang itu, kalian pasti akan bandingkan antara toko satu dengan toko lainnya. Nah, harga barangnya gimana? Pasti kalian memilih yang lebih murah kan? Misalnya yang di toko A misalnya harganya 14.000, toko B itu harganya misalnya 12.000, pasti kalian akan memilih di toko B. Nah, kalian memilih toko A atau toko B itu kalian sudah membandingkan bilangan bulat, karena dari satuannya saja sudah kelihatan ya 14.000 dengan 12.000. Nah, itu
termasuk salah satu contoh membandingkan bilangan bulat. Kemudian misalnya melihat apakah toko itu bisa dipercaya, itu bisa dilihat dari jumlah pembelinya. Nah, seperti yang ini ya, ini sudah 10.000 terjual, sedangkan yang ini 409 kali dijual, yang ini 317 kali dijual, ini 1,7 ribu terjual. Pasti anak-anak akan tetap memilih yang ini karena ini lebih terpercaya tokonya. Kemudian misalnya ongkir. Nah, kalau misalnya ongkir pasti kalian akan memilih yang nggak ada ongkirnya ya, kalau bisa mungkin. Tapi kalau misalnya tetap ada ongkir, pasti kalian akan memilih yang ongkirnya paling kecil. Misalnya kalau kalian melihat ongkirnya antara 6.000 dengan 10.000, nah pasti kalian memilih yang ongkirnya 6.000 kan, nggak mungkin yang 10.000 kan. Nah, itu adalah salah satu contoh membandingkan bilangan bulat. Nah, kemudian untuk kasus kereta, ini sama seperti membandingkan harga barang di online shop tadi. Kalau yang membeli harga tiket itu pasti yang dibeli yang lebih murah, dilihat dari satuannya kan, misalnya 10.000 atau 16.000. Nah, untuk waktu keberangkatan atau sampai itu merupakan salah satu contoh dari apa itu ya, mengurutkan bilangan bulat. Ini terlihat dari misalnya kalau kalian mau berangkat dari kota A ke kota B, kan kalian harus mempertimbangkan kan, misalnya oh ini keretanya berangkat jam sekian, kalian pasti harus siap-siap dulu. Misalnya kereta berangkat pukul 7 misalnya, kalian pasti siap-siap dari rumah sebelum itu kan, saya jam 5. Kemudian kalian memperkirakan kan waktu tempuhnya berapa dan waktu sampainya berapa, itu kalian juga termasuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, langsung saja. Nah, cara untuk membandingkan bilangan bulat itu adalah yang pertama, mungkin bisa dibantu dibaca Nanda. Jika kita membandingkan angka dengan tanda yang berbeda, maka angka negatif kurang dari positif. Jika angka keduanya positif, maka inilah yang terjadi ketika kita membandingkan bilangan bulat. Jika angka keduanya negatif, maka kita membandingkan angka tanpa tanda. Semakin besar angka positifnya, semakin kecil angka negatif yang sesuai. Nah, dari sini ada yang bingung nggak ya kata-katanya? Jelas ya? Jadi kalau misalnya yang pertama membandingkan angka dengan tanda yang berbeda, maka angka negatifnya kurang pasti selalu lebih kecil dari bilangan yang positif. Kemudian yang poin kedua, jika angka keduanya positif, maka kita cukup membandingkan bilangan bulat itu sendiri dari satuannya. Kemudian jika angka keduanya negatif, maka kita bandingkan angkanya tanpa tanda. Jadi kalau angkanya semakin besar bilangan positifnya, maka dia akan justru semakin kecil nilainya. Oke, sekarang teman-teman mungkin bisa membuka WA group ya. Saya akan membuatkan link GeoGebra. Desmos, silakan diakses ya aktivitasnya ya. Apa nggak bisa? Bisa ya. Bisa ibu.
Bisa bahasa Inggris. Apapun yang bahasa Inggris, ya bahasa Inggris lagi. Ini kak. Ya, Bu, itu artinya apa? Pertanyaan utama. Ini ya. Ini pertanyaan yang nomor 1 itu kalian diminta untuk apa ini? Ada yang bisa bantu nggak nih? If you would like, say more about your response below. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Ini artinya apa ya? Cuman kalian ada yang kesulitan nih. Aku mau dibantu yoga. Waduh. Yo, silakan. Iya baik. Jika kamu tidak suka, katakan tentang responnya. Ya, jadi Iya. kalian diminta untuk menuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, kalian tinggal geser slidernya ya seperti ini. Kalau semakin ke kanan, kalian semakin senang. Kalau semakin ke kiri, nah kalian marah ceritanya. Itu kalau misalnya kalian mau menuliskannya hal yang lain, nah silakan tuliskan di kotak yang itu ya. Sudah semua nomor 1? Oke, nomor 2 ada yang kesulitan nggak ini? Intinya di slide 2 ini kalian diminta untuk membagikan momen bahagia kalian atau lucu atau sesuatu lah yang lainnya kalian diminta untuk membagikan momen-momen seperti itu di kotak ini ya, silakan. Nah, yang penting yang ini teman-teman, ya anak-anak. Kalian diminta untuk mencocokkan setiap kata di sini dengan kata yang sesuai. Misalnya seperti ini ya. Saya tinggal geser saja ya. Misalnya ini, rasanya dengan ini misalnya ya. Nah begitu. Oke. Silakan. Integer itu bilangan bulat. Ini harus semua. Ya, semuanya dipasangkan ya. Semuanya Digeser. Bukan bulat bentuk yang put in order from us.
yang sekedar diajari. Oke anak-anak. Oke, ini bisa dilanjutkan aktivitasnya di rumah ya, karena mengingat waktunya sudah mau habis. Ini ada pekerjaan rumah lain, silakan mungkin bisa untuk latihan di rumah ya, untuk menambah kemampuan kalian di slide yang ini. Nah, oke, hari ini kira-kira kalian mendapatkan apa ya? Mendapatkan pembelajaran tidak ya? Hari ini apa yang sudah kita pelajari? Anak-anak? Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Terus ada lagi? Membandingkan. Ya, membandingkan bilangan bulat. Kemudian tadi ada cara membandingkan bilangan bulat juga ya. Iya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, kita dengar komen dari yang pertama. Saras. Kalau menurut saya, untuk persiapan pembelajarannya sudah baik. Kemudian guru juga sudah membuka pembelajaran dengan membaca doa. Kemudian untuk pengelolaan kelasnya, pada saat diskusi tadi guru masih banyak duduk dan belum berkeliling ke setiap kelompok. Gitu. Kemudian untuk penguasaan materinya, di sini belum ada kaitannya antara belajar di Shopee sama materi tentang membandingkan. Mungkin lebih baiknya bisa diberikan simbol lebih besar atau lebih kecil di papan tulis agar siswa dapat membayangkan bagaimana simbolnya dan bagaimana cara membandingkannya. Kemudian untuk penguasaan kelasnya, di sini guru sudah memberikan tugas diskusi untuk memahami materi. Kemudian guru tapi belum melakukan interaksi dengan siswa secara maksimal. Kemudian untuk suara mungkin dapat dikeraskan lagi atau lebih lantang supaya siswa dapat benar-benar mendengarkan. Kemudian tulisannya masih begitu banyak kalau buat siswa dan mungkin bisa tulisannya yang poin-poinnya nanti guru bisa lebih mengeksplornya. Kemudian untuk tulisan sudah besar. Selanjutnya untuk tadi guru sudah menggunakan media pembelajaran Discourse. Kemudian tapi belum terdapat keterkaitan antara membandingkan bilangan bulat dengan media Discourse tadi. Kalau saya lihat di media Discourse itu hanya apa sih bilangan bulat dan memilih bilangan bulatnya itu angkanya seperti apa. Kemudian untuk secara keseluruhan pembelajarannya sudah baik, namun mungkin dapat ditingkatkan lagi terkait pengelolaan kelas dan suaranya. Menurut saya seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, Abdul. Ya, baik Pak. Ya. Kalau dari saya untuk persiapan pembelajaran sudah baik pada umumnya, salam lalu membuka dengan doa. Nah, tetapi masih kurang dalam mengawali kegiatan pembelajaran kayak menggugah semangat siswa untuk belajar apa yang ingin dipelajari hari ini, begitu. Terus kalau untuk pengelolaan pembelajarannya, guru juga udah mengajak siswa untuk aktif, untuk menjawab, lalu juga menegur kayak siswa kalau tadi dikasih tugas nggak ngerjain masih bisa ditegur, lalu mencoba mengingatkan untuk dikerjain. Tapi masih banyak diam di tempat, tidak menguasai kelasnya dengan sepenuhnya. Jadi kayak ngingetin siswa kayak jalan-jalan untuk lihat bagaimana kegiatannya tadi. Lalu penguasaan materi sudah berusaha menghubungkan materi dengan konteks sehari-hari, tetapi masih kayak kurang percaya diri dalam membawakan ngajarnya kayak gitu. Terus untuk bahan ajarnya di PPT sudah jelas, sudah maksud tulisannya sudah jelas, sudah dapat dibaca dengan baik. Tapi untuk sama kayak Saras tadi,
dalam pembawaannya masih kurang lantang, kurang keras. Jadi kayak kurang kayak semangatnya guru ke siswa itu masih kurang kayak gitu, Pak. Oke, sudah. Secara umum gimana? Secara umum sudah baik, alurnya sudah baik, tapi masih untuk membawakannya itu masih yang kurang, kayak percaya diri dan lantangnya suara untuk membawakannya itu yang masih kurang. Ya, kurang percaya diri terpaku di depan. Ya. Gimana komentarmu, Yohan? Apa ya? Ya jujur saya masih masih belum terbiasa sih Pak ngajarin ini Pak. Belum terbiasa. Kalau terbiasa nanti akan lebih percaya diri atau enggak kira-kira? Ya pastinya Pak. Atau ada saran untuk percaya diri gimana? Dari Argo ada nggak? Untuk melatih percaya diri timnya ada? Kita saling belajar ya. Gimana? Tetap ya praktek sih Pak. Praktek. Banyak praktek, banyak coba, lalu ya memperbanyak interaksi dengan orang lain dan umum itu ya pasti akan menambah daya diri. Jadi interaksi dengan siswa nggak kurang ya? Kenapa kamu masih cenderung terpaku laptop? Kenapa kira-kira? Sebenarnya sih Pak tadi kan sambil diskusi kan Pak, nah terus kayak apa ya? Sebenarnya saya pengen kuling-kulingan Pak, cuma Kamu jauh. Oke. Jangan paksakan nama. Ini ya, komen lagi. Jadi sedikit ngeblank juga ya. Kemudian materi yang coba disajikan betul ya, dan coba bagus ya. Medsos. Cuma saya amatin gini sih. Jadi gimana kaitannya dengan bilangan bulat itu jangan buru-buru dipaksakan di awal gitu ya. Biarkan siswa itu berargumentasi. Pertanyaan kalau kontekstual yang realistis itu pertanyaannya bahasa sehari-hari sebenarnya. Kan pertanyaan simpel toh. Kalau ada pilihan ini kamu belanja, mana yang akan kamu pilih? Gitu aja kan. Alasannya apa? Gitu aja. Nggak usah awalnya nggak usah buru-buru bawa-bawa bilangan bulat atau apa dan sebagainya, nggak perlu. Jadi kan otomatis nanti dia akan membandingkan harga, membandingkan apa lagi? Ongkir, bahkan nanti harga dan ongkir dijumlah mungkin dia kan, atau mungkin apa tadi ada angka lagi mana tadi berapa bintangnya, berapa pembelinya, itu kan semua urusannya membandingkan bilangan bulat. Tetapi keputusan dia milih di mana, nah itu nggak harus yang paling murah, nah itu kan siapa tahu pilihannya paling mahal gitu kan, karena biasanya mahal itu barangnya bagus kan, jadi kan murah biasanya KB gitu kan. Kalau mahal itu kan apa istilahnya, lihat ulasannya itu kan cukup puas ya rasanya. Kan di online itu kan kadang sering ya, kalau barang laris nanti ada yang memalsu gitu kan. Sering memalsu lah kan kayak gitu. Jadi ya biarkan aja argumennya apa. Nah nanti kaitannya dengan materi itu baru diajak di belakang aja di kesimpulan. Makanya saya bilang kan coba pendekatannya induktif. Apalagi yang pembelajaran merdeka ya, POS dan sebagainya itu kalau Anda lihat apa itu tes apa namanya itu, literasi numerasi, itu kan cenderung kontekstual dan milihnya mana, alasannya apa gitu aja. Artinya nggak terlalu materi formal banget sih. Jadi kalau gurunya sih harus paham sih ini materi formal. Oke. Kemudian kelompok tadi saya kira terlalu besar ya kalau hanya nanti. Mungkin kelompok idealnya berapa? 2, 3.
kemudian bisa nambahkan aja ya. Ambil dipantau kalau misalnya ya kita mengagendakan ini kerja kelompok 10 menit, tapi kalau dilihat siswanya 5 menit selesai, ya sudah, jangan ditunggu sampai 10 menit gitu kan. Karena namanya perencanaan kadang-kadang juga bisa lebih cepat. Terus baliknya diminta 5 menit, ternyata 10 menit, 15 menit nggak kunjung selesai, kan nggak mungkin lah ditunggu sampai sore kan. Terus kalau mungkin di mikro ini karena siswa jadi-jadian gitu ya, itu lebih cepat kan usahanya. Nanti kalau siswa sungguhan agak sedikit beda. Mengkondisikan, nah sebelum kerja kelompok pun mengkondisikan juga perlu gitu ya. Makanya tadi buka itu perlu akses, ya. Tapi sudah di-share tadi ya. Oke, saya kira itu. Ya, kita beri applause ya dari anak ya. Oke, mohon maaf ya kalau membuat Yana bersedih, saya enggak sengaja. Jadi komen dari teman